Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Nurlaila, saya dari kelas 2E, Fakultas Psikologi dengan NIM 12160000167. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai uji T atau T-test, yang dimana uji T ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Statistika Inferensial. Uji T merupakan uji yang biasanya digunakan untuk menguji rata-rata suatu sampel, yang dimana dalam pengujiannya uji T ini untuk mengetahui untuk membandingkan rata-rata dua sampel, yang dimana nantinya akan diketahui apakah ada atau tidaknya perbedaan rata-rata pada sampel tersebut. Jadi uji T ini berfungsi untuk membandingkan atau menguji rata-rata dua sampel, yang dimana nantinya hasilnya itu akan diketahui apakah adanya perbedaan atau tidak pada rata-rata sampel tersebut. Lalu uji T ini berskala ukur interval atau rasio, karena uji T ini termasuk pada statistika parametrik, yang dimana parametrik ini biasanya datanya itu berbentuk numerik atau angka, sehingga skala ukurnya ini berbentuk interval atau rasio. Dan juga uji T ini harus berdistribusi normal. Jadi dalam pengukurannya nanti, dalam pengujiannya nanti akan diuji terlebih dahulu kenormalannya, apakah datanya itu sudah berdistribusi normal atau tidak. Karena memang uji T itu harus datanya berdistribusi normal. Lalu uji T ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada satu sampel dan dua sampel, atau biasanya disebut dengan one sample t-test dan two sample t-test, yang dimana one sample t-test ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel, namun sampel itu berasal dari satu populasi, misalkan hanya mengukur pada satu kelas saja. Lalu untuk two sample t-test ini dibagi lagi menjadi dua, ada yang independen dan ada yang dependent, yang dimana independen ini berasal dari dua populasi yang berbeda, jadi membandingkan antara dua sampel dari dua populasi yang berbeda. Sedangkan dependent itu membandingkan sampel yang sama dari populasi yang sama atau berpasangan, namun membandingkan hasilnya tersebut sebelum dan sesudah. Jadi antara hasil sebelum diberikan treatment dan sesudah treatment apakah sama ataukah berbeda, seperti itu. Nah, di sini sudah ada contoh kasus yang dimana kita akan menggunakan uji T-test. Dan kasusnya di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing dengan tabel di sini sudah tertera datanya, ada petak sawahnya dan produktivitasnya. Dan diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per HA dengan alfa 5%. Ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Lalu kita akan selesaikan kasus ini dengan menggunakan aplikasi yang bernama SPSS. Nah, di sini sudah tampilan dari aplikasi SPSS dan datanya sudah dimasukkan di data view, dan kita klik variable. Kita ubah namanya menjadi produktivitas. Lalu kita measure-nya ubah menjadi scale. Nah, karena seperti tadi yang dibilang bahwasanya uji T ini harus berdistribusi normal, maka kita harus uji dulu apakah data ini sudah berdistribusi normal atau tidak. Kita klik analyze, descriptive statistik, explore. Lalu kita pindahkan produktivitas ini ke sebelah kanan. Lalu kita klik plots, lalu kita centang yang normality plots-nya, lalu klik continue dan klik OK. Dan di sini sudah ada hasilnya, yang dimana tes normality-nya ini atau kolmograf dan Shapiro-Wilk dengan hasil 0,245 dan kolmograf Smirnov-nya 0,133, yang menandakan bahwa p-value-nya ini lebih besar dari alfa, itu dengan nilai
0,245 lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa data ini berdistribusi normal. Sehingga bisa kita lanjutkan ke pengujian uji T-nya. Kita klik Analyze, Compare Means, kita klik Analyze, Compare Means, di sini ada one sample t-test, dan produktivitasnya kita pindahkan. Lalu kita klik Bootstrap, lalu kita klik Option, yang dimana confidence intervalnya 95%, lalu kita continue dan klik OK. Nah, di sini sudah ada solusi, yang dimana ada hipotesis statistik uji normalitas dan hipotesis statistik uji T-nya. H0-nya data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Untuk hipotesis statistik uji T-nya, H0 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional, dan H1-nya rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional dengan alfa 5%. Nah, di sini juga sudah ada statistika ujinya yang tadi sudah kita analisis di SPSS, dan hasilnya di sini ada test of normality-nya, sigma 0,133 yang dari Kolmogorov dan dari Safarovic-nya itu hasilnya 0,245, dan di tesnya sudah ada one sample statistik dan ada one sample testnya. Dan di sini juga sudah ada kriteria ujinya, yang dimana jika H0 itu ditolak, maka T hitung itu harus lebih besar dari T tabel atau p-value-nya lebih kecil dari alpha. Dan berdasarkan hasil tadi diperoleh nilai T hitungnya itu 4,583 yang ini. Dan p-value-nya yaitu 0,001. Dan alfanya 0,05, dan db-nya itu n dikurangi 1, yang dimana n itu berjumlah 10 kurangi 1 jadi 9, dan diperoleh T tabelnya itu 2,82. Jadi T hitung 4,583 itu lebih besar dari T tabel, yaitu 2,82, dan p-value-nya lebih kecil dari alpha, yaitu 0,001, lebih kecil dari 0,05. Maka H0 itu ditolak, dan kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A itu berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini memang saya sedang dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.